trader, jumpa lagi dengan saya bersama Pak James, dan kali ini saya mau tanya-tanya again tentang forex lagi Pak. Tapi kali ini bukan tentang forexnya, tapi lebih ke untuk mentor-mentornya nih Pak. Kan di internet, di YouTube itu kan banyak iklan-iklan tentang seminar-seminar forex gitu ya Pak ya, dengan mentor masing-masing gitu. Itu tuh semuanya itu bisa dipercaya nggak sih Pak kalau mentor-mentor yang bikin-bikin seminar gitu? Gini, kalau memang untuk ilmunya ya oke lah, nggak apa-apa. Kita seenggak-enggak itu bisa dapat ilmunya lah. Kita setidaknya bisa belajar sama dia. Tapi kalau mereka itu scam atau enggak, itu kembali lagi ke track record. Jadi biasanya orang ini sudah mencapai apa sih gitu. Jadi misalnya dia ini suksesnya tuh bener lah dari trading atau dia dari jualan seminar. Gitu. Nah kalau dia jual seminar yang harganya 10 juta, 5 juta tuh, ya jangan-jangan dia itu nanti dapat uang banyaknya itu dari jual seminar. Ya, bisa jadi semacam itu gitu. Kita juga nggak tahu gitu. Tapi kalau mau tahu dia ini benar-benar kredibel, qualified atau enggak, ya sebenarnya kita harus cek dulu track recordnya. Track record tuh misalnya kita cek dulu dia tradingnya pakai MGL5, pakai MyFXBook, itu ada nggak dia track recordnya di sana? Dia tradingnya selama ini bagaimana gitu. Nah tapi kalau nggak ada track record itu, ya kita ya harus ragu-ragu, benar. Ya, memang biasanya sih mentor-mentor gitu-gitu pinter ngomong, memang hebat gitu. Ngejual omongan. Iya, omongan, ya. Tapi kadang-kadang ya apa yang kita nggak tahu gitu, apa yang dia omongkan itu benar atau enggak kita juga nggak tahu. Karena dia punya maksud di balik itu, dia hanya jual seminar atau dia ada maksud lain macam itu, atau dia pengelolaan dana atau apa, kita juga nggak tahu, gitu. Jangan-jangan dia cuma kayak teorinya aja pintar, tapi prakteknya nggak terlalu gitu. Jadi bisa dilihat di MyFXBook. MyFXBook, MGL5 atau FX Blue. Gitu. Ya dari tiga itu kita cek track record dia itu gimana sih. Harus atas nama dia, tradingnya di broker apa. Jangan sampai itu nanti dia pakai track recordnya punya orang lain gitu. Nanti kita kan ya repot gitu. Jadi kalau di ketiga website yang Pak James tadi sebut, yang MyFXBook, FX Blue, atau MGL5 itu bisa dilihat, maksudnya nggak cuman profitnya. Iya, bisa dilihat jadi semuanya. Bisa dilihat hariannya gitu, bisa Pak? Bisa. Gitu. Lengkap semua. Jadi history dia bisa lihat semua. Kemudian terus rewardnya, kemudian track recordnya dia tadinya sudah berapa lama, selama ini dia tradingnya bagaimana, itu semuanya akan terekam semua. Gitu. Jadi nggak bisa bohong ya Pak? Nggak bisa bohong. Nggak bisa diedit ya Pak ya? Nggak bisa diedit. fxblue.com, myfxbook.com itu memang dua ini kan situsnya ya biasa ya, mungkin lagi diblokir sama pemerintah. Gitu. Ya karena mungkin kan banyak iklan-iklan broker luar. Jadi ya itu biasanya sama pemerintah kan sensitif kan, itu diblokir. Kita bisa buka pakai VPN. Gitu. Ya pakai VPN atau pakai MGL5 juga bisa. Tapi kita mesti cek ya, itu track record dia yang terbaru atau yang udah lama. Kalau udah lama yang sudah tidak berlaku ya itu nggak usah dilihat. Lihat itu yang track record dia yang nyambung terus dari dulu sampai sekarang. Gitu. Ya. Kalau keputus nggak bisa ya Pak ya? Kalau keputus ya kita mesti lihat keputusnya kenapa. Itu. Soalnya kan juga banyak mentor-mentor, iya itu dulu saya ini juara apa gini dari dulu. Tapi sekarang dia masa tahu dia margin call. Iya benar. Ya, dia tengah-tengah margin call tapi dia ditutup. Iya itu dulu, kenapa sekarang saya tidak mau karena privacy, ya itu kita juga harus hati-hati. Terus untuk track recordnya sendiri nih Pak, sebaiknya tuh yang berapa sih Pak? Misalnya kan gini, misalnya ada mentor nih menunjukkan track recordnya baru 2 tahun. Yang untung banget itu 2 tahun itu kayak untung terus gitu. Untungnya lebih besar gitu, banyak untungnya. Itu apa sudah bisa jadi track record yang bisa kita, oh ya nih mentornya bagus nih berarti 2 tahun aja segini, atau perlu waktu yang lama lagi? 2 tahun ya sebenarnya masih oke lah, nggak apa-apa ya. Soalnya ya kalau semakin lama memang semakin bagus. Misalnya sudah 10 tahun track recordnya terbukti beneran, nah itu lebih bagus. Tapi kalau dia cuma 2 tahun aja ya masih oke lah. Tapi kalau misalnya cuma 1 bulan aja ya itu meragukan. Gitu ya. Tapi 2 tahun kita mesti lihat dia menggunakan broker apa, dananya berapa. Jadi kalau misalnya dia nyuruh orang deposit $10.000, $100.000, sedangkan dia sendiri pakai $10, atau pakai $100, atau pakai sen, nah itu kan meragukan gitu.
berarti dia kan menjerumuskan orang gitu. Benar. Caranya juga dilihat ya Pak, Cara dilihatnya. tradingnya Iya. bagaimana, di broker apa, gitu harus dicek semua gitu ya Pak. Betul, karena saya juga pernah punya teman ya, dia ikut seminar mahal-mahal, disuruh ini itu dikasih sinyal ini itu, ternyata dicoba semua boncos semua, dia sampai rugi puluhan ribu dolar itu. Oh gitu. Iya, ya gara-gara ikut mentor yang misalnya. Yang terabal-abal gitu. Iya, tapi sebenarnya mentor itu terkenal gitu, terkenal. Tapi ya gimana ya? Ya mungkin mentor itu kan dapat uangnya kan macam-macam. Dia dapat uangnya jadi dari seminar kan, dia pintar ngomong, dia memang punya subscribernya banyak, punya follower banyak. Ya otomatis orang percaya. Tapi ternyata itu kan tidak menjamin lah gitu. Punya nama, tapi untuk buktinya sendiri bisa nggak nih dijadikan mentor yang panutan nih gitu ya Pak ya, panutan kita untuk trading dengan caranya, brokernya bagaimana, itu kalau kayak gitu kurang kredibilitasnya ya Pak ya? Iya betul, soalnya kalau sebenarnya kalau orangnya memang jago trading atau apa, biasanya sih mereka males mengadakan seminar. Oh gitu? Iya biasanya begitu loh. Kenapa Pak ya? Kecuali kalau memang dia untuk charity ya, untuk amal ya, itu lain lagi ya gitu. Banyak kayak Warren Buffett bantu teman gitu ya. Iya, bantu teman lah gitu. Kebanyakan begitu. Cuma memang saya tidak menuduh kayak semua mentor-mentor ini jelek, enggak. Memang ada juga yang bagus itu. Ada juga yang bagus, yang memang kena juga ada gitu. Ada juga yang memang dia itu ibaratnya kayak guru ya. Guru kan juga ngajar orang ya. Belum tentu gurunya juga kaya, belum tentu. Tapi memang kan ada ilmu yang bisa dibagikan. Tapi ya ibaratnya jangan kayak harganya mencekik, misalnya harganya 10 juta, 20 juta gitu. Tapi kalau harganya masih 1.500.000 ya oke lah gitu. Kita belajar lah sesuai kantong gitu. Yang penting ilmunya dapat ya Pak? Iya, penting ilmunya dapat gitu. Nah gitu ya Sobat Trader ya, jadi kalau misalnya ada seminar nih, pengen ikut seminar tentang trading forex di luar sana, yang perlu dipastikan adalah track record dari mentornya ini, apakah sudah kredibel atau belum. Dengan track record yang ada, apakah worth it dengan dananya yang dikeluarkan untuk biaya seminarnya? Untuk biaya ya? ikut seminarnya itu berapa jumlahnya gitu. Dulu kalau misalnya track recordnya sepertinya kurang kredibilitas, disembunyikan, ditutupi ada gitu. yang ditutup-tutupi track recordnya. Tapi harganya sampai 10 juta, mendingan jangan. Iya, jangan yang mahal-mahal. Iya, jangan yang mahal. Ya mungkin yang kalau mentor luar negeri mungkin 10 juta itu bagi orang luar negeri murah. Oh iya betul. Iya, tergantung. Kursnya ya kursnya. Kalau orang bule-bule ya mungkin mahal gitu. Dengan pendapatannya juga ya Pak ya. Iya. Itu kalau di luar kan ya tidak bisa ditutupi, itu cuman ya sedikit aja gitu. Ya, apalagi kalau yang mentor flexing itu ya hati-hati juga gitu. Nah, ya pokoknya yang too good to be true ya Pak ya. Iya, too good to be true lah. Menjual. Iya. Terlalu berlebihan, berbesar-besar. Yang berlebihan, yang istilahnya too good to be true, yang ibaratnya yang ya begitu-begitulah. Kita tahu sendiri lah. Ya pasti ada feeling juga sih kalau misalnya nonton ini kok kayaknya agak-agak melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan, kita mesti lihat dan tradingnya dia gimana sih gitu. Beneran enggak gitu. Jangan-jangan dia cuma jual udah. Nah, yang penting track recordnya. Jangan cuma ngomong aja, siapa tahu cuman teorinya doang dia pinter, tapi secara praktik agak kurang nih. Tapi teorinya pintar, nggak apa-apa. Yang penting teorinya kita dapat. Tapi untuk yang penting sesuai lah harganya, jangan sampai ngawur lah. Iya, biar kita nggak rugi juga ya Pak ya. Iya. Tapi untuk tradingnya kembali lagi ke kita kenyamanan ya Pak ya. Iya. Karena kan satu dengan lain orang bisa beda ya Pak. Bisa beda. Yang penting ilmu dasarnya kan kalau forex sama ya Pak ya. Sama lah. Gitu. Yang penting ilmu dasarnya kita ambil. Tapi jangan sampai rugi juga gitu. Oke, kalau gitu sekian untuk kali ini Pak. Terima kasih. Iya.